Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Kurnia Rahmawati, NIM 2103020038. Nah, kali ini saya akan membahas tentang revisi taksonomi Bloom. Nah, sebelumnya kita akan membahas siapa aja yang terkait dalam taksonomi Bloom. Benjamin S. Bloom pada tahun 1949 mengajukan idenya mengenai pembagian atau taksonomi kognitif untuk mempermudah proses penyusunan bank soal sehingga memiliki tujuan pembelajaran yang sama. Cartwright 2002. Bloom bersama timnya mempublikasikan taksonomi tersebut pada tahun 1956. David R. Cartwright, seorang dari anggota tim Bloom, mengusulkan revisi taksonomi tersebut 45 tahun kemudian. Cartwright bekerja sama dengan 7 ahli psikoedukasi dan pendidikan, yaitu Anderson et al. 2021. Alasan revisi taksonomi Bloom. Revisi taksonomi Bloom diajukan secara umum untuk lebih melihat ke depan, ahead of time, dan merespon tuntutan berkembangnya komunitas pendidikan, termasuk pada bagaimana anak-anak berkembang dan belajar serta bagaimana guru menyiapkan bahan ajar. Seluruhnya mengalami perkembangan yang signifikan bila dibandingkan dengan 40 tahun yang lalu. Fokus utama revisi taksonomi Bloom dimaksudkan pada daya aplikasinya terhadap penyusunan kurikulum, desain instruksional, penilaian, dan gabungan ketiganya. Anderson et 2001 halaman 305. Dalam buku A Taxonomy Bloom for Learning, Teaching, and Assessing, a Revision of Bloom Taxonomy Bloom of Education Objective. Penyusunan melengkapi fokus utama ini dengan bab-bab terkait 3 kepentingan tersebut. Apa saja perubahan yang terjadi dalam revisi taksonomi Bloom? Nah, di sini ada 2 buah perubahan mendasar dalam revisi taksonomi Bloom Anderson 2021. 1. Revisi taksonomi Bloom memfokuskan pada aplikasi. Dalam buku ini, tim penyusunan menyajikan 11 bab dari 17 bab yang ada untuk membantu aplikasi revisi taksonomi Bloom dalam 3 bidang utama, yaitu penyusunan kurikulum, instruksi pengajaran, dan asesmen. Komitmen pada aplikasi 3 bidang tersebut selanjutnya mendukung tujuan revisi taksonomi Bloom. Revisi taksonomi Bloom ditujukan bagi khalayak yang lebih luas, terutama untuk membantu guru pada tingkat sekolah menengah dan akademi. Hal ini berbeda dengan ide dasar penyusunan taksonomi Bloom yang lampau, di mana Bloom dan timnya menunjukkan penyusunan taksonomi itu dalam rangka mempermudah penyusunan asesmen bagi tingkat perguruan tinggi secara nasional. Dalam buku ini juga disertakan contoh-contoh asesmen task. Contoh aplikasi dan vignettes ada dalam buku untuk mempermudah para guru. Kedua, perubahan terminologi. Dalam taksonomi Bloom yang lama, penekanan lebih diberikan pada ke-6 kategori kognisi. Revisi taksonomi Bloom lebih menekankan subkategori sehingga lebih spesifik dan mempermudah penyusunan kurikulum, asesmen, dan instruksi pengajaran. Pembahasan mengenai subkategori ini diungkapkan dalam bagian ketiga dari buku ini. Perubahan ini dipengaruhi oleh riset progresif
di bidang pendidikan, neuroscience, dan psikologi. Dalam taksonomi Bloom yang lama, kategori Knowledge menjadi kategori utama tingkat pertama. Revisi taksonomi Bloom mengeluarkan kategori Knowledge ini dari taksonomi dan menjadikannya ukuran yang harus dicapaikan. Artinya, knowledge adalah pencapaian kognisi itu sendiri. Terminologi knowledge dibagi lagi menjadi subkategori yang disesuaikan dengan perkembangan di bidang neuroscience dan penelitian bidang psikoedukasi. Yang pertama, factual knowledge, pengetahuan faktual. Pengetahuan berbentuk fakta seperti nama, nomor, jumlah, tahun, alamat, dan sejenisnya. Misalnya, tahun lahirnya Ki Hajar Dewantara, jumlah rakaat salat, nama Presiden Indonesia pertama, dan sebagainya. Kedua, conceptual knowledge, pengetahuan konseptual. Pengetahuan berbentuk konsep, hukum, dan prinsip. Contoh, definisi puasa, hukum Archimedes, prinsip kerja AC, dan sejenisnya. Ketiga, prosedur knowledge, pengetahuan prosedur. Pengetahuan berbentuk cara melakukan sesuatu. Contoh, langkah-langkah membuat teh tubruk, prosedur menerbangkan pesawat terbang, langkah menyusun modul, dan sejenisnya. Keempat, metacognition knowledge, pengetahuan metakognisi. Sering disebut a process of thinking about thinking, atau pengetahuan mengenai proses kognisi dan strategi terkait dengan penerapan pengetahuan tersebut untuk meningkatkan hasil belajar. Juga sering diartikan sebagai sebuah kesadaran otomatis yang timbul karena pengetahuan dan kemampuan melakukan pengendalian dan memanipulasi proses kognitif. Contoh, seorang peserta didik menyadari bahwa gaya belajar yang dimilikinya adalah visual, maka dia memilih video pembelajaran sebagai strategi untuk meningkatkan hasil belajarnya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang revisi taksonomi Bloom. Mohon maaf jika ada kesalahan atau perkataan yang ada di dalam video, dan sampai jumpa. Halo semua, perkenalkan nama saya Aloysius Chandra Ridisira dengan NIM 19113409. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang teori belajar kognitif menurut Jerome Bruner. Biografi Bruner. Bruner yang memiliki nama lengkap Jerome Seymour Bruner, lahir di New York pada tanggal 1 Oktober 1915. Bruner merupakan alumni dari Universitas New York. BA-nya pada tahun 1937 dari Universitas Duke dan PhD-nya dari Universitas Harvard pada tahun 1941 di bawah Gordon Allport. Beliau adalah seorang psikologi perkembangan dan ahli psikologi belajar kognitif. Definisi pembelajaran kognitif. Definisi kognitif berasal dari kata cognition yang mempunyai persamaan dengan knowing yang berarti mengetahui. Jadi, pada dasarnya, teori belajar kognitif lebih menekankan pada bagaimana prosesnya daripada hasilnya. Ketika diimplikasikan pada belajar, maka yang terjadi adalah bagaimana proses belajar itu sendiri daripada hasil belajar. Pembelajaran kognitif menurut Bruner. Perkembangan kognitif seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan kebudayaan, terutama bahasa, yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga perkembangan bahasa memberi pengaruh besar dalam perkembangan kognitif. Menurut Bruner, untuk mengajarkan sesuatu tidak usah menunggu sampai anak mencapai tahap perkembangan tertentu. Menurut Bruner, ada 3 tahap dalam perkembangan kognitif, yaitu yang pertama, tahap enaktif. Adalah usaha atau kegiatan untuk mengenali dan memahami lingkungan dengan observasi, pengalaman terhadap suatu realita. Yang kedua, ikonik. Siswa melihat dunia dengan melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal.
Yang ketiga ada tahap simbolik, yakni siswa mempunyai gagasan-gagasan abstrak yang banyak dipengaruhi oleh bahasa, logika, dan penggunaan simbol. Teori Brunner yang terkenal, yang pertama ada discovery learning, adalah suatu pendekatan belajar yang mengutamakan pemecahan masalah berdasarkan pengalaman pribadi dan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan belajar untuk menemukan konsep secara mandiri. Karakteristik discovery learning. Yang pertama, mendorong terjadinya kemandirian dan inisiatif belajar pada siswa. Yang kedua, mendorong berkembangnya rasa ingin tahu secara alami pada siswa. Yang ketiga, mendorong siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam diskusi dengan siswa lain dan guru. Yang terakhir, memberikan kesempatan kepada siswa untuk membangun pengetahuan dan pemahaman yang baru yang didasari pada pengalaman yang nyata. Bentuk discovery learning. Yang pertama ada bentuk sistem discovery learning satu arah, yakni pendekatan satu arah yang didasarkan pada presentasi satu arah yang guru lakukan. Presentasi ini bertujuan mendorong peserta didik melakukan penemuan di depan kelas. Guru memberikan masalah, lalu masalah tersebut dipecahkan dengan metode discovery. Contohnya adalah pembelajaran PMRI di SD. Guru memberikan permasalahan berupa contoh soal pada murid, kemudian peserta didik disuruh maju ke depan kelas untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan alat peraga yang disediakan. Yang kedua, ada sistem discovery learning dua arah. Pendekatan dua arah yang mengikut sertakan pendidik untuk memberikan jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh guru. Contohnya adalah tanya jawab dalam pembelajaran PKN di sekolah dasar. Yang kedua ada kurikulum spiral, yakni proses belajar mandiri. Kurikulum spiral, yakni proses belajar materi secara umum, kemudian mulai mengajarkan materi yang sama dengan cakupan yang lebih rinci, yang menuntut adanya pengulangan-pengulangan terhadap pengetahuan yang sama, namun diulang dengan pembahasan yang lebih luas dan mendalam. Implikasi untuk pembelajaran. Yang pertama, menghadapkan anak pada suatu situasi yang membingungkan atau suatu masalah. Yang kedua, anak akan berusaha membandingkan realita di luar dirinya dengan model mental yang telah dimilikinya. Dan dengan pengalaman anak akan mencoba menyesuaikan kembali struktur-struktur idenya dalam rangka untuk mencapai keseimbangan di dalam benaknya. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan penulisan maupun kata. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, langsung saja kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai taksonomi menurut Anderson. Oke, langsung ke pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Dian Hidayati. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Langsung saja di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama. Latar belakang taksonomi Anderson. Tingkat berpikir masing-masing peserta didik berbeda sama lainnya. Perbedaan tingkat berpikir ini dalam dunia pendidikan dikenal istilah taksonomi. Taksonomi yang populer yakni Bloom, kemudian direvisi oleh Anderson dan Caldwell. Ketiga ranah dalam taksonomi Bloom yakni ranah kognitif, afektif, psikomotorik, bersifat linear sehingga menyulitkan guru dalam menentukan konten atau isi pembelajaran. Akhirnya tahun 1990, seorang murid Benjamin Bloom yang bernama Lorin W. Anderson melakukan perbaikan. Revisinya diterbitkan tahun 2001. Perbaikan yang dihasilkan adalah mengubah taksonomi Bloom dari kata benda noun menjadi kata kerja verb.
Taksonomi yang telah direvisi memiliki rangkaian proses-proses yang menunjukkan kompleksitas proses-proses kognitif dengan menambahkan dimensi pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif. Pengetahuan faktual adalah pengetahuan pada tahapan berpikir peserta didik pada tingkatan paling rendah. Pengetahuan faktual berisi elemen-elemen dasar yang harus diketahui peserta didik pada saat disampaikan suatu disiplin ilmu tertentu. Pengetahuan faktual adalah pengetahuan yang berupa fakta-fakta. Contohnya, tanggal lahir Ki Hajar Dewantara pada tanggal sekian, tempatnya di mana, seperti itu. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Fatur Rahman. Kepadanya dipersilahkan. Baik, langsung saja ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual itu sendiri meliputi skema, model-model, atau teori-teori eksplisit dan implisit, serta psikologi kognitif yang berbeda. Nah, untuk pengetahuan konseptual sendiri itu meliputi 3 jenis, yaitu yang pertama, pengetahuan klasifikasi dan kategori, meliputi kategori kelas, pembagian, dan penyusunan spesifik yang digunakan dalam pokok bahasan yang berbeda. Selanjutnya ada yang kedua, yaitu prinsip generalisasi yang cenderung mendominasi atau disiplin ilmu akademis dan digunakan untuk memahami suatu fenomena dan memecahkan masalah-masalah disiplin ilmu. Selanjutnya, pengetahuan prosedural. Pengetahuan prosedural adalah pengetahuan mengenai bagaimana cara melakukan sesuatu dengan tepat. Pengetahuan prosedural berkaitan dengan pemecahan masalah-masalah baru. Pengetahuan prosedural meliputi pengetahuan keahlian, algoritma, teknik, dan metode-metode secara kolektif yang disebut juga prosedur-prosedur. Pengetahuan metakognitif. Pengetahuan metakognitif adalah pengetahuan yang berkaitan dengan kesadaran dan kewaspadaan secara umum pribadi seseorang. Pada tingkatan ini, peserta didik difokuskan untuk lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap pengetahuan dan pemikiran mereka sendiri. Dengan demikian, peserta didik akan mengalami perkembangan untuk belajar lebih baik. Jadi, taksonomi Anderson adalah perbaikan dari taksonomi Bloom yang mengubah kata benda menjadi kata kerja, yang menambahkan dimensi-dimensi seperti dimensi pengetahuan faktual, dimensi pengetahuan konseptual, dimensi pengetahuan prosedural, dan dimensi pengetahuan metakognitif. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal gaya belajar model VART. Gaya belajar model VART merupakan singkatan dari 4 tipe gaya belajar, yaitu visual, auditory, reading atau writing, dan kinestetik. Setiap siswa memiliki preferensi unik dalam cara mereka memproses informasi dan belajar lebih baik. Mari kita mulai dengan tipe gaya belajar visual. Siswa dengan gaya belajar ini lebih mudah memahami informasi melalui gambar, diagram, atau visualisasi. Sebagai contoh, Anda bisa menggunakan presentasi yang dilengkapi dengan gambar, grafik, atau video yang mendukung materi pembelajaran. Misalnya, ketika menjelaskan sistem tata surya, Anda dapat menampilkan gambar planet dan animasi gerakan planet-planet. Selanjutnya, kita memiliki tipe gaya belajar auditory. Siswa dengan gaya belajar ini lebih suka belajar melalui pendengaran dan suara. Mereka mendapatkan manfaat maksimal dengan mendengarkan penjelasan lisan atau ceramah. Contohnya, Anda bisa menyajikan materi dengan cara menyampaikan informasi melalui presentasi yang didukung dengan penjelasan lisan yang jelas dan menarik. Selanjutnya, kita memiliki tipe gaya belajar reading atau writing. Siswa dengan gaya belajar ini lebih nyaman belajar melalui teks tertulis. Mereka senang membaca informasi di buku pelajaran, menulis catatan, atau mencari informasi di internet. Sebagai contoh, Anda bisa memberikan tugas membaca materi tambahan, membuat rangkuman, atau menggunakan materi bacaan interaktif dalam pembelajaran. Terakhir, kita memiliki tipe gaya belajar kinestetik. Siswa dengan gaya belajar ini lebih mudah belajar melalui pengalaman fisik dan gerakan. Mereka cenderung belajar melalui kegiatan praktik langsung, seperti eksperimen atau simulasi.
Contohnya, Anda bisa mengadakan kegiatan laboratorium, permainan peran, atau kegiatan fisik yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Itulah 4 tipe gaya belajar dalam model VAR. Mengenali gaya belajar para siswa kita dapat membantu kita merancang pengalaman pembelajaran yang lebih efektif dan relevan. Penting untuk diingat bahwa setiap siswa unik, dan mereka mungkin memiliki kombinasi preferensi gaya belajar yang berbeda. Jadi, mari kita bersiap untuk menyesuaikan pendekatan kita dalam mengajar agar dapat mengakomodasi keberagaman dalam gaya belajar siswa. Terima kasih. Model belajar Honey and Mumford dikembangkan oleh Peter Honey dan Alan Mumford sebagai pendekatan untuk memahami gaya belajar individu. Model ini mengklasifikasikan individu ke dalam 4 tipe berdasarkan preferensi belajar mereka. Pertama, ada tipe aktivis. Aktivis adalah individu yang lebih suka belajar melalui pengalaman langsung dan suka mengambil risiko. Mereka merasa nyaman terlibat dalam tugas-tugas praktis dan menyukai percobaan serta simulasi. Aktivis juga cenderung belajar melalui interaksi dengan orang lain dan tidak takut untuk mencoba hal-hal baru. Selanjutnya, ada tipe reflektif. Reflektif adalah individu yang cenderung belajar melalui refleksi dan pengamatan. Mereka suka memikirkan dan menganalisis pengalaman mereka secara mendalam sebelum mengambil tindakan. Reflektif lebih suka belajar melalui diskusi dan observasi, serta mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum membuat keputusan. Kemudian, ada tipe teoretis. Teoretis lebih suka memahami konsep dan teori sebelum menerapkannya dalam praktik. Mereka cenderung mencari penjelasan logis dan pola dalam informasi yang mereka terima. Teoretis suka belajar melalui pemecahan masalah, analisis konsep, dan mempelajari prinsip-prinsip yang mendasari suatu topik. Terakhir, ada tipe pragmatis. Pragmatis lebih fokus pada penerapan praktis dan relevansi langsung dari apa yang mereka pelajari. Mereka suka mencari solusi yang dapat diterapkan dalam situasi nyata. Pragmatis belajar melalui eksperimen, melakukan tugas nyata, dan melihat bagaimana konsep dapat diterapkan dalam praktik. Jika kita bandingkan dengan model belajar VAR, maka terdapat perbedaan fokus. Model belajar VAR lebih berfokus pada preferensi sensorik individu, visual, auditory, reading, writing, kinestetik, sementara model belajar Honey and Mumford lebih berfokus pada pendekatan belajar secara umum. Meskipun keduanya memberikan panduan tentang preferensi belajar individu, baik model Honey and Mumford maupun model VAR dapat digunakan secara bersamaan untuk memahami preferensi belajar individu secara lebih komprehensif dan membantu dalam merancang pengalaman pembelajaran yang efektif.